warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Fusion Adventure dan Lumiere International beserta Mas Danang, our YouTuber, mengadakan liputan di sebuah pesantren alam yang luar biasa. Kita lihat Pondok Pesantren Insan Quran Boarding School. Jadi apa kegiatan hari ini selain kita makan siang bersama para siswanya beserta para anak-anak kita yang tercinta dari yayasan, juga kita akan meliput apa sih sebenarnya pesantren alam itu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Lumiere International, khususnya kepada Mrs. Singapore Tourism Worldwide yang telah menyumbangkan makan siangnya hari ini. Mari kita lihat detail berikutnya apa yang akan terjadi di sini dan apa yang kita liput di sini. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Danan Wahyu. Dan untuk kamu yang belum mensubscribe channel Danan Wahyu, di subscribe ya guys. Jangan lupa untuk memberikan like dan komentarnya dan men-share video ini. Dan aktivitas aku hari ini alias jalan-jalan adalah kunjungan ke salah satu panti asuhan yang ada di Batam. Nah, ini adalah panti asuhan Permata yang ada di daerah Batu Aji. Jadi seperti beberapa aktivitas yang lalu, kita akan makan siang guys dengan anak-anak panti. Selain memiliki panti asuhan, Yayasan Permata ini juga memiliki sekolah alam guys gitu. Jadi kita juga sempat interaksi nih dengan teman-teman dan adik-adik yang bersekolah di sini. Dan kalau ini adalah santri Tahfiz Quran. Jadi sejak Oktober tahun lalu, yayasan ini juga punya pesantren. Adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali kedua saya datang sini ya. Tahun mencari bagaimana Oh ya guys, kita juga sempat ngobrol nih dengan salah satu ustazah yang ada di pesantren ini. Dan kita pengen tahu sebenarnya apa sih bedanya pesantren, kemudian sekolah biasa dan sekolah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Putri Juliana, usia saya 21 tahun. Saya asal dari Lombok. Baru di pondok dan sekolah ini baru 4 bulan. Karena di sini ada Pondok Insan Qurani, baru dirilis beberapa bulan yang lalu. Insan Qurani NW Nahdlatul Wathon Boarding School. Nah itu NW dari Insan Qurani, yaitu Insan dan Insan Qurani, kita bercita-cita, pemiliknya bercita-cita yang bersekolah di sini menjadi Insan Qurani, berakhlak seperti akhlak Rasulullah, ada Al-Quran, membawa nama baik Al-Quran itu. Adapun untuk NW sendiri adalah satu organisasi terbesar di Lombok, Pak. Jadi pemilik yayasan bekerja sama dengan organisasi di sana untuk membuka cabang di sini, jadi seperti itu. Sekolah alam itu lebih kepada
lebih banyak prakteknya Pak, lebih banyak belajar di alam bertepatan dengan tempat kami juga di alam, banyak pohon gitu, hijau, jadi lebih banyak ke prakteknya daripada ke kelas. Biasanya kan kalau sekolah biasa lebih ke kelas, kalau ini lebih banyak pelatihan outboundnya gitu. Oke. Nah, ini ada berapa siswa di sini? Untuk siswanya di sini sekolah alamnya baru 3 tahun, siswanya 37 siswanya 37. dan di sini di samping itu untuk pondok pesantrennya kan baru. Nah, jadi ini diambillah anak-anak yang memang udah terpilih, mereka sudah bisa lancar baca Al-Qur'an, sudah bisa menghafal, makanya anak-anaknya sekitar 21 orang. Mereka sekolah di sini dari pagi sampai sore khusus menghafal Al-Qur'an. Oh, tahfiz ya? Ya, tahfiz Al-Qur'an itu untuk pertama awal. Ya, sebelum pondok pendaftarannya itu dibuka. Ya. Nah, anak-anak yang sekolah di sini tuh usia berapa aja, Mbak? Dari SD sampai SMA. SD sampai SMA. Yang gitu. pondok. Kalau yang ini alam cuman SD, Pak. SD-nya baru alam. sampai 3 kelas. Tahun ini akan 4 kelas karena baru 3 tahun berjalan. Oke. Nah, untuk kan ini fasilitasnya apa aja yang ada di sini? Kan pasti beda dong dengan sekolah-sekolah biasa. Iya. Untuk fasilitas Sekolah ya. Fasilitas sekolah kami masih punya 3 kelas, yaitu kamar mandi, musola, dapur juga, dan ini banyak kebun bunga. Kami punya kebun bunga untuk anak-anak belajarnya juga di situ. Gitu. Itu kebun-kebun pohon. Aku lihat ada kayak pondokan di Ya, sana kan? itu pondokan kayak gitu. Itu untuk ya biar anak belajarnya luas gitu, juga di alam, langsung di alam, mereka langsung ini berinteraksi di alam secara langsung. Nah, untuk proses belajar mengajarnya itu satu kelas berapa orang? Kan katanya di luar nih. Iya. Ya kebetulan karena siswanya sedikit, itu untuk gurunya sendiri udah ada 5 Pak. Oh, 5. Orang. Gitu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan turun nih ke area dapur untuk melihat aktivitas para santri, kemudian para kakak-kakak pengasuh yang sedang mempersiapkan makanan, guys, gitu. Oh, ini dapurnya. Mana yang itu yang dimasak kemana? Sehari masak buat berapa orang berarti, Kak? Saya sekarang berada di dapur pesantren alam yang dimaksud tadi. Kita berjumpa dengan para santriwati. Mungkin kita kenalan dulu dengan mereka. Saya mulai dari yang sini. Silahkan perkenalkan namanya, Dek. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Aisyah, kemudian Perkenalkan, nama saya Ririn. namanya Ririn, yang terakhir. Kenalkan, nama saya Ayah. Oke, Ayah, Ririn, dan Aisyah. Coba ceritakan apa tugas sehari-hari di dapurnya. Silakan. Siapa dulu nih? Aisyah dulu atau Aisyah siapa? dulu, silakan. Oke, kamu dulu. Biasanya kalau yang nentuin masakan siapa? Saya jadwal sendiri, piket. Ada piketnya. Cerita aja yang selalu bumbu siapa? Atau bareng-bareng semuanya? Bareng-bareng. Oke, Apa bilang. yang bisa dikerjain, ya dikerjain. Oke, bilangin apa? Misalkan saya siapin bumbu, saya masak, saya siapin makannya, dan seterusnya. Gantian apa? Bagian-bagiannya. Bisa ya? Santai aja, ngobrolnya jangan tegang. Yang biasa cuci piring siapa? Oh, gitu. Oh. Saya bantu-bantu. Bantu di dapur, motong ini, motong itu. Ya, bisa diulap gitu. Ditumis, dijadiin satu, gitu. Yang masak sayur bening siapa? Enggak. Oke, kamu juga. Yang nyiapin? Kami. Oke, apa sayurnya apa aja? Sayur bayam, sama sawi, sama wortel. Oke. Oke. Jadi setiap hari berbeda-beda ya? Iya. Terus ini kan banyak kebun nih. Ada yang ngambil dari sini nggak bahan-bahannya? Ada. Tapi kalau masak aja. Kalau lagi pengen itu ya diambil. Oh, gitu. Kalau enggak ya dibiarin. Oke. Berkebun juga sih. Iya. Biasanya kalau masak untuk sarapan jam berapa mulai masaknya?
habis sholat subuh. Kalau untuk Pasar itu, siapa yang ke pasar? Enggak, itu udah sore dari sini. Oke. kalau makan siang mulai masak jam berapa? Masaknya Masak mau bukan makannya? Hah? Setengah 11. Setengah 11 ya? Tanggal 11. Nah ini nanti makan malam nih. Masak jam berapa? Jam 5 habis sholat asar. Oh, oke. Oke, kita baru saja berbincang-bincang dengan yang memasak hari ini. Kita akan explore lagi di tempat yang lain. Ikuti kita berikut ini. Sesuai dengan mungkin pengurus besar kami yang di sana tuh tahu awalnya Keperluannya apa gitu? yang Kemampuannya apa? Yang dibutuhkan apa? kebetulan kan di sini Terus di sini ngajar apa? ya adik-adik ngaji sama bimbing tahfiz yang itu, sama kalau sore pusatnya yang diniyah dan malam ngaji lagi Pak. Untuk kakak-kakak yang besar belajar ada terjadwal belajar akhlak, fikih, sirah nabawiyah, tarikh tasri kayak gitu. Terus tadi di sana diceritakan apa yang sarjana, tapi sarjana duduk lekar itu apa? Duduk bersila. Ya, kami menyebutnya Universitas Duduk Bersila, namanya Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah Nahdlatul Watan Lombok Timur. Itu pemiliknya, pendiri itu langsung alumni Madrasah Salafiyah. Beliau itu seorang waliullah, ulama besar di Lombok. Beliau mendirikan itu pondok pesantren termasuk terbesar di Lombok, dan santrinya keseluruhannya itu ada 12.000 santri dari MI sampai yang mahasiswa gitu. Jadi tujuan kami dikirim di sini ya ini untuk membantu pemilik yayasan untuk menghidupkan pesantren. Dan ini baru kan Pak? Ya. Ini baru, jadi kami di sini membantu Tahun lalu untuk kesini kami mengajar. belum ada itunya. Ya. Pesantrennya belum ada. Kami untuk mengajar ini baru kemarin pas hari santri itu dirilis Pak, nama pondoknya itu 22 November kemarin ya. Iya, pas hari santri. Kok mau sih Mbak ngajar jauh gini? Ini tuntutan gini Pak, untuk selain untuk belajar sebagai nambah wawasan gitu kan. Selama ini kalau di Lombok ya kita hadapi santri biasa, kalau keluar itu bagaimana sih, seperti itu, apa sih yang harus kita pelajarin dari sana, seperti itu. Di dunia luar, di negeri luar itu bagaimana, santri-santrinya bagaimana, orang-orangnya bagaimana kayak gitu. Kalau di Lombok kami kan hanya sekedar ngajar yang pesantren yang memang sudah ada, tinggal mengajar. Kalau di sini memulai dari awal, dari anak panti yang kebiasaannya beda sama kami di pondok dan dirubah menjadi kebiasaan pondok, itu membutuhkan waktu dan proses seperti itu. Jadi di Lombok sini 2 orang. Yang diutus 2 orang. Terus di Batam sudah tahu apa saja? Sudah jalan-jalan belum? Baru tahu Barelang, Masjid Sultan. Ya, itu aja Pak, pondok pesantren NW yang ada di sini. Kebetulan kami duta, namanya duta pejuangnya, dikirim dari Lombok. Di sini ada beberapa belas orang, tapi untuk pondok ini baru 2. Dan sisanya teman-teman kami itu di pondok-pondok lain. Pondok yang memang sudah berjalan, sudah ada santrinya. Kalau ini santrinya dimulai dari adik-adik panti. Ustazah umur berapa kira-kira? 21. Jadi merintis Luar biasa mereka ya. Udah lulus, udah sarjana berarti? Sarjana itu MDKH, gelarnya KIH. Iya, maksudnya baru 21 kan? Ya, target target. utama Pak akhlakul karimah, terus Al-Qur'annya. Semoga adik-adik target kami di sini sebelum kami pergi, mudahan mereka sudah punya hafalan, kalau bisa 15 atau sampai 30 juz, seperti itu target besar kami. Target berapa lama tuh? 15 sampai 30 itu. 2 tahun Pak, karena satu hari kami targetin 1 halaman, one day one page gitu menghafalnya. Berarti 365, 365 days gitu. Nggak ada libur? Ada liburnya beberapa, tapi pas libur juga mereka ada tugas. Nah, terus cita-cita ustazah mau jadi apa cita-citanya? Jadi aja jadi guru sama pengusaha Pak. Oh, oke. Pengusaha apa? Mebel? Butik, pengen punya butik, pengusaha baju. Muslimah? Gitu. Iya. Kebetulan orang tua juga tukang jahit, jadi ingin meneruskan seperti itu.
jadi guru sekarang udah jadi guru, udah tercapai cita-cita atau apa belum tercapai apa? Impian yang lebih besar lagi Pak. Harus masih banyak belajar lagi. Lebih banyak belajar. Saya doakan biar itu ya, biar terkabul semuanya. Amin, ya. amin. Terus semoga lancar semua di 2 tahun ini. Amin. Jadi pahala mengalir Ya. terus kepada Ustazah karena itu yang saya tahu, kalau walaupun memberi makan itu memang dapat pahala, tapi Ya. menurut Ustadz Adi, kalau kasih Al-Quran atau memberi ilmu orang terus menerus dipakai, itu kalau deposito itu tanpa bunganya terus-terusan. Iya. Ya, Pahalanya terus-terusan. tujuan awal di sini itu berdakwah. Ini pertama kali merantau berarti? Asal saya dari Medan Pak sebenarnya. Oh, Sebelum gitu. masuk pesantren, orang tua saya campur Medan, Lombok. Tapi Bapak Medan saya Jawa. Medan Lombok? Medan Banjar Pak. Suku Banjar. Medan juga ada. Medan Iya, Jawa. ada Banjar. Terus orang tua saya yang laki-laki orang Lombok. Jadi saya dari kecil tinggal sama nenek di Medan. Terus usia 16 tahun baru saya pindah ke Lombok. Kemudian di sanalah saya mengenal yang namanya pondok pesantren, Oh gitu. mengenal segalanya, ngafal Quran juga Kalau dari balik kampungnya kemana? Lombok. Bisa di Lombok, bisa di Medan Orang juga. tua dua-duanya di mana? Orang tua dua-duanya di Lombok, tapi keluarga besar di Medan. Di Medan ya. Medannya di mana? Berapa? Anak pertama, Yang kedua, ketiga? cewek, alhamdulillah udah nikah. Yang adik udah nikah 1. Terus yang satu lagi masih SD kelas 3. Oh iya, nggak apa-apa lah merantau kan, kalau dari Batam dekat ke Medan. Gitu. Nice. Nama saya Yani. Saya adalah cikgu di SD Alam. Jadi SD Alam ini awalnya berdiri pada tahun 2019. Nah, sekarang sudah 3 tahun ya Pak. Nah, Alam ini bergerak, anak-anaknya sekolahnya itu nggak harus di dalam ruangan. Anak-anaknya itu sekolah di luar ruangan. Sistemnya outdoor gitu. Jadi kita memperkenalkan tentang bagaimana sih keadaan sekolah kita, apa aja yang akan kita kerjakan. Terus mereka juga diperkenalkan dengan kayak memanah, berkuda, terus berenang gitu. Kalau berkuda nih kayaknya belum kami perkenalkan, soalnya kudanya susah, kami harus ke ini dulu kan. Jadi tentang alam sekitar. Memanah ada memanah? Memanah ada, insya Allah ada. Terus apalagi ya Pak? Terus kalau yang bercocok tanam? Bercocok tanam kami belum Pak, belum mengerjakan tentang bercocok tanam. Karena anak-anak kami masih kecil. Terus lahannya pun kan kalau itu harus kita, ini lahannya, tapi kita harus mengajarkan betul-betul karena anak itu bagaimana sih cara bercocok tanam, dan harus ada orang yang terjun langsung ke situ gitu. Terus beda dengan kurikulum SD biasa apa? Beda kurikulumnya, kita membahas tentang akar alam Pak, alam sekitar, peduli lingkungan, terus tentang apa pencemaran lingkungan, semacam itu sih. Untuk sementara siswa-siswinya berapa jumlahnya Bu? Total semuanya ada sekitaran 37 siswa dan siswi. Kira-kira harapannya apa Bu? Harapan ke depannya semoga sekolah kami itu tetap berjalan dengan lancar, anaknya tambah ramai, dan sekolahnya pun mengasihkan bagi anak-anak. Oke, terima kasih banyak Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih untuk kamu yang sudah
menyimak vlog ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan share-nya jika kamu merasa bahwa video ini sangat bermanfaat. Dan akhir kata, dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog lainnya.